Hari ini kita kedatangan 2 unit motor Harley Davidson dengan kendala wheel shimmy. Jadi kita akan melakukan perbaikan di area kaki-kaki. Jadi, ketika wheel shimmy itu terjadi, tidak semua wheel shimmy itu berbahaya, tapi sebagian besar orang merasa bahwa itu sangat tidak nyaman ketika berkendara karena jari-jari atau tangan kita ini jadi serasa kesemutan karena dia di kecepatan tertentu dia getar terus. Dan bahaya, yang paling bahaya itu ketika kita di kecepatan, semisal ini wheel shimmy munculnya ada di kecepatan 100, kita lagi jalan 100, kemudian kita lepas tang nih, entah mau benerin sesuatu di atribut kita, kemudian dia bubble, tapi bubblenya ini karena kecepatan 100 dan dia parah banget, dia bisa sampai stang itu mentok. Nah, ketika mentok itu dia akan ngelok dan memungkinkan kita untuk terjadi kecelakaan. Jadi, wheel shimmy itu banyak aspek yang mempengaruhi. Apakah ketika kita membalance dengan mesin low speed balancing itu sudah cukup? Wheel shimmy tidak hanya muncul dari situ. Wheel shimmy bisa muncul dari keausan komstir, bisa juga muncul dari keausan di bearing roda depan. Jadi ketika kita jalan, ketika bearing depan dan komstir itu ternyata dia longgar, itu memunculkan atau memicu untuk roda ini memiliki unstabil di dinamiknya, sehingga dia memicu stang itu untuk bergerak. Kemudian ketika terjadi kelonggaran di area komstir, dia akan membesar karena restriksi di area komstir itu tidak padat, sehingga dia memicu sedikit gerakan, kemudian dia menjadi besar ketika dia terpicu semakin besar atau di kecepatan. Pemilik motor ini sangat gemar untuk membongkar pasang motor ini. Motor ini setiap 3 atau 4 bulan atau setiap ada event drag pasti dibongkar, dan roda pasti diganti semua, kaki-kaki diganti semua, kemudian sama beliau dirakit kembali menjadi motor touring kayak gini nih. Nah, itu yang sangat membuat kita nggak gampang ya, karena kita kan biasanya nyeting sekali sudah ketemu oke, tapi karena ini dibongkar pasang berarti kita harus benar-benar sangat berhati-hati atau memikirkan sekali motor ini. Ketika dibongkar kemudian dirakit kembali, semua permasalahan wheel shimmy tidak muncul lagi. Jadi apa yang kita lakukan? Yang jelas, pertama, kita melakukan static balancing. Itu sudah sangat biasa dilakukan di bengkel-bengkel umum. Kemudian kita melakukan dynamic balancing. Nah, itu nggak semua bengkel bisa melakukan dinamik karena kita harus mengkalibrasi ulang untuk mesin itu dapat melakukan pembacaan di dinamik. Dan dinamik ini adalah hal yang sangat penting untuk dipastikan dia posisi zero atau tidak ada unbalance-nya, sehingga memungkinkan kita atau memastikan bahwa kita yakin nih roda ini sudah benar-benar kondisi oke. Jika itu sudah dilakukan, kemudian seperti contoh motor ini masih bubble, berarti ada aspek lain nih yang menentukan untuk bubble itu muncul. Kita menduga untuk motor ini dari bearing roda, setelah kita cek semua ternyata ada goyangan, ada longgar, sehingga roda ini enggak benar-benar oke, enggak benar-benar lurus ketika jalan. Kemudian
di area komstir. Ternyata di area komstir atau roda bearing kemudi, ternyata dia ada celah sedikit yang membuat restriksi ketika kita bermanuver, ada yang restriksinya tuh nggak rata, sehingga ketika terpicu oleh goyangan roda bawah yang dimana bearing tadi sudah nggak bagus, kemudian memicu stang atas ini untuk bergoyang, yang kemudian karena restriksinya tidak rata, dia akan mulai mengayun di area restriksi yang longgar tadi. Ketika terjadi ayunan itu, kemudian karena terpicu oleh kecepatan tinggi, dia kemudian bergoyangnya makin hebat. Buat teman-teman yang memiliki kasus yang sama, yaitu wheel shimmy, bisa bawa ke kami, ke SS Suspensi. Kita akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu, karena kami sudah terbiasa akan hal itu. Tapi perlu teman-teman mengerti bahwa case wheel shimmy ini nggak gampang. Tidak hanya sekedar ketika kita membalance roda ini terus kemudian hilang, enggak. Karena bisa banyak faktor yang memicu untuk wheel shimmy muncul, termasuk dari roda belakang bermasalah, wheel shimmy itu juga bisa muncul. Gitu teman-teman.